Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya telah merangkum perbedaan dari komunikasi dan ilmu komunikasi serta memberikan beberapa contoh agar kalian mudah paham apa sih bedanya dari kedua hal tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa saja sih teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alisa Nuraziza dengan NIM 2020 104965. Lalu ada Kak Alia Cahyana dengan NIM 2017 103351. Selanjutnya ada Desi Ratu Asi dengan NIM 2020 10568. Selanjutnya ada Garcia Marceliano Lengkong dengan NIM 2020 10557. Lalu ada Rizky Ferdiansyah dengan NIM 2020 105012. Selanjutnya ada Safira Nurulita dengan NIM 2018 104199. Dan yang terakhir ada Marhio Denis Hendrawan dengan NIM 2020 105126. Nah, yang berkesempatan untuk menjelaskan dan memaparkan materi tentang perbedaan antara komunikasi dan ilmu komunikasi beserta memberikan beberapa contohnya adalah saya sendiri, yaitu Alisa Nuraziza, dan teman saya yaitu Garcia Marceliano Lengkong. Selanjutnya kita langsung saja yuk masuk ke materinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari komunikasi. Pada dasarnya, komunikasi adalah kegiatan yang bisa dilakukan dengan apapun dan sifatnya tidak terbatas. Suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan komunikasi. Yang pertama secara verbal ataupun lisan. Hal ini yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu berbicara antara satu sama lain yang bisa memudahkan kita untuk saling mengerti. Dan yang kedua secara tidak langsung atau non-verbal. Ini bisa dilakukan melalui media sosial, dalam bentuk tulisan, lalu bisa juga dalam bentuk isyarat, bahasa tubuh, melalui telepon, lalu radio, dan sebagainya. Oh iya, aku juga mau kasih tahu ke kalian sesuatu yang bisa kita sebut dengan komunikasi jika di dalamnya terdapat unsur komunikator, pesan, komunikan, media, dan juga pesan balik. Jika di dalamnya tidak ada 5 unsur ini, maka tidak bisa disebut dengan komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi. Secara singkat, tujuan dari komunikasi adalah untuk menciptakan suatu kesepahaman antara kedua belah pihak. Namun, masih ada beberapa dari tujuan kita melakukan komunikasi, yaitu yang pertama, agar hal yang kita sampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi tujuan komunikasi yang saya sebutkan tadi, maka akan menghindarkan diri kita dari yang namanya kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud dari perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan, dan pemikiran kita dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gelaran suatu rapat. Yang keempat, sebagai penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai bentuk dari interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang keempat, sebagai benteng untuk diri agar tidak merasa terisolasi dalam lingkungan masyarakat yang kita tempati. Selanjutnya kita pindah ke pengertian dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi yaitu ilmu yang mempelajari cara-cara untuk mentransfer ide atau menyampaikan ide-ide dari satu individu atau grup ke individu maupun grup lain. Proses transfer atau penyampaian itu sendiri dapat melalui media tertulis, lisan, maupun media lainnya. Atau singkatnya, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia berkomunikasi serta berinteraksi dengan menggunakan bahasa, baik secara verbal maupun nonverbal. Di dalam ilmu komunikasi, kita hanya mempelajari bagaimana cara kita sebagai manusia dapat berkomunikasi dan
berinteraksi dengan baik dengan manusia satu dan lainnya. Para ilmuwan yang mengembangkan ilmu komunikasi ini sebagai ilmu yang menggunakan pendekatan ilmiah berdasarkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Dalam bekerjanya, ilmu komunikasi selalu berlandaskan dengan fakta, pertimbangan objektif, asas analitik, sifat kuantitatif, logika deduktif hipotetik, dan logika induktif generalisasi. Sebagai suatu ilmu, komunikasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu sistematis, universal, rasionalitas, objektivitas, verifiabilitas, dan komunality. Selanjutnya ada tingkatan proses komunikasi dalam ilmu komunikasi. Yang pertama ada intrapersonal atau yang biasa disebut dengan self-communication, yaitu proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Dalam proses komunikasi intrapersonal, rangsangan berupa informasi yang diterima, diolah, disimpan, dan dihasilkan kembali. Yang kedua ada intrapersonal. Pada komunikasi intrapersonal ini, fokus perhatiannya sebagian besar ditunjukkan pada bentuk wacana, pola interaksi, wujud afiliasi, pengandalian dan hierarki, penentuan norma-norma, penetapan batas, pengaruh dan difusi. Dan proses informasinya memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan. Yang ketiga ada intragroup atau dalam kelompok, yaitu fokus perhatiannya masih sama dengan komunikasi interpersonal. Yang keempat ada intergroup atau antar kelompok atau antar asosiasi. Pada komunikasi intergroup, fokus perhatiannya dititik beratkan pada keterlibatan secara sukarela, interaksi, kerjasama, dan pembentukan norma-norma serta standar. Yang kelima ada organisasi atau institusi. Pada komunikasi organisasi, fokus perhatiannya dititik beratkan pada usaha mengendalikan dan melakukan efisiensi transmisi. Dan yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan salah satu proses komunikasi yang lebih luas. Komunikasi massa dapat diidentifikasikan melalui karakteristik yang khas dari institusionalnya. Selanjutnya, untuk contoh-contoh dari komunikasi dan ilmu komunikasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Garcia Lengkong. Contoh komunikasi adalah ketika kita berbicara dengan diri sendiri atau self-talking. Lalu kita berdiskusi dengan teman atau orang lain. Atau bahkan seperti tour guide yang memberikan tour dan menjelaskan info-info tertentu mengenai tempat yang sedang didatangi kepada turis. Lalu juga kita bisa berbicara kepada hewan dan benda mati. Lalu contoh ilmu komunikasi. Contohnya bisa seorang karyawan yang bergelar SIKOM yang bekerja sebagai seorang PR atau marketing dalam sebuah company. Lalu di dunia kedokteran yang dimana dokter juga harus belajar bagaimana memberikan pesan mengenai kabar buruk atau kabar baik kepada keluarga pasien. Di sini saya akan membacakan pengertian ontologis, yaitu ontologis berasal dari kata ontos, yang berarti berada, dan logos berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada sehingga sesuatu yang tersebut bisa dipercaya masyarakat. Aspek ilmu pengetahuan dalam hal ini ditentukan oleh metodis, sistematis, saling berkaitan, dan rasional berdasarkan fakta, seperti benda mati, benda hidup, manusia individu, dan lain seragamnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Desi Ratuasi, saya dari jurusan Strategi Communication angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan contoh ontologis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada contoh ontologis yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meja. Dalam ontologi meja, yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Dan yang kedua adalah contoh ontologis lainnya, yaitu tentang sahabat. Kita pasti memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari di masa-masa sekolah.
Namun setelah tamat sekolah terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Kemudian kembali bertemu lagi dengan sahabat setelah 7 tahun lamanya. Saat bertemu pasti dia akan memiliki perubahan fisik, entah itu tinggi badan, berat badan, model rambut, dan lain-lainnya. Tidak peduli perubahan tersebut, dia tetaplah seorang sahabat selama masa sekolah kita. Kita akan tetap mengenalinya sebagai seorang sahabat. Halo, perkenalkan nama saya Safira Nurulita dari Strategic Communication 2018. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai epistemologi. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme merupakan pengetahuan, sedangkan logos ialah teori atau ilmu. Jadi, epistemologi yaitu teori pengetahuan. Epistemologi sendiri merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Epistemologi sendiri juga merupakan asas mengenai cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi suatu tubuh pengetahuan. Epistemologi juga mempelajari secara mendalam bagaimana proses untuk memperoleh pengetahuan. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Alia Cahyana. Saya akan menjelaskan contoh epistemologis dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan atau asal-usul dan sumber. Contohnya, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu lemari dengan dan berdasarkan hal apa yang kita bisa miliki, pemikiran dan anggapan bahwa itu benar lemari. Awal mula tentu kita miliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang lemari melalui panca indera kita. Setelah itu kita mulai menganalisa yang dilakukan oleh akal pikiran kita sendiri. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pengertian aksiologis. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti pemikiran. Jadi, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Inti aksiologi ada dua, yaitu etika bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan estetika doktrinnya dari agama. Contoh aksiologis dalam kehidupan sehari-hari, teori aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Aksiologi ini yang akan membahas tentang manfaat yang didapatkan dari pengetahuan tersebut yang didapatkan. Apakah ilmu pengetahuan yang tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi jika dikaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kata lain, ibaratnya aksiologi ini mempelajari sebuah manfaat atau nilai dari analisis ilmu. Dengan contoh sebelumnya, maka dengan ilmu aksiologi kita bisa mengetahui rumah yang mana akan kita tinggali, rumah yang nyaman dan sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan begitu kita bisa mudah menentukan sebuah keputusan. Terima kasih.